Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Manajemen Rantai Pasok Agribisnis G1. Di sini kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Julieta Mahadewi dengan NIM terakhir 1014, ada Rida Fitriani dengan NIM terakhir 1039, ada Arvin Adiat Mazayan dengan NIM terakhir 1076, dan ada Tiariski Nur Soleha dengan NIM terakhir 1084. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai tahapan rantai pasok agribisnis. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan mengenai rantai pasok. Apa sih yang dimaksud dengan rantai pasok? Nah, rantai pasok sendiri merupakan aliran material, informasi, pembayaran, dan jasa yang meliputi kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun produk jadi yang kemudian disalurkan kepada konsumen akhir. Di sini rantai pasok mencakup kegiatan on-farm dan kegiatan off-farm. Kegiatan on-farm sendiri merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan dengan kegiatan budidaya pada pertanian. Untuk kegiatan off-farm sendiri merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan di luar pertanian. Yang selanjutnya yaitu tahapan rantai pasok agribisnis. Di sini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap usaha tani, yang kedua ada tahap transportasi, yang ketiga ada tahap pengolahan, dan yang keempat tahap distribusi, serta yang kelima adalah tahap penyimpanan. Untuk tahap yang pertama yaitu ada tahap usaha tani. Untuk usaha tani sendiri merupakan sektor pertanian yang dalam kegiatannya yaitu melakukan budidaya dalam bidang pertanian dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha budidaya yang dilakukan. Pertanian sendiri secara luas diartikan memiliki beberapa sektor seperti perkebunan, sawah, peternakan, dan perikanan. Usaha tani sendiri merupakan bagian dari rantai pasok yang memiliki peran yaitu untuk melakukan penyediaan pasokan bahan baku untuk bagian rantai pasok yang berikutnya. Di sini dalam tahap usaha tani terdapat pengaturan usaha tani, yakni yang pertama adalah pencatatan. Di sini artinya yaitu petani melakukan pencatatan mengenai di mana, bagaimana, dan kapan tanaman yang dibudidayakan akan didistribusikan. Yang kedua yaitu pengaturan. Di sini petani melakukan pengaturan penggunaan sarana produksi, penggunaan tenaga kerja, pengaturan tanaman yang dibudidayakan, dan pengaturan penggunaan modal. Lalu yang ketiga ada adaptasi. Ya, di sini petani melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi petani. Yang keempat yaitu ada analisa data. Di sini petani melakukan analisa data input dan output dari usaha tani. Yang kelima yaitu ada pembagian tugas. Di sini petani melakukan pembagian tugas dalam kelompok tani atau organisasi usaha tani yang dijalankan. Baik, selanjutnya adalah tahapan transportasi, di mana dalam manajemen rantai pasok transportasi memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan suatu produk sangat jarang diproduksi dan dikonsumsi di lokasi yang sama, maka perlu pengelolaan transportasi yang tepat untuk mewujudkan strategi rantai pasok yang sukses. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang murah. Pemilihan mode transportasi dikatakan tahap yang paling penting di perencanaan transportasi. Hal ini dikarenakan jika pemilihan mode transportasi tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada produk yang dikirimkan dan lamanya penyampaian produk di tangan konsumen. Maka pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke konsumen dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat menerima. Baik, selanjutnya contoh tahapan transportasi dalam manajemen rantai pasok pada peternak ayam ras telur di Desa Kamangta, Sulawesi Utara, di mana peternak ayam memilih mobil box untuk transportasinya. Hal ini dikarenakan peternak memilih jalan yang cepat dan efisien meskipun jalanan yang rusak. Maka pilihan mode transportasi mobil box dapat dikatakan tepat. Hal ini dikarenakan dapat menghindari kerusakan produk seperti telur yang pecah atau rusak. Untuk mewujudkan rantai pasok yang optimal, pengelolaan rantai pasok perlu ditinjau sebagai sistem dengan mekanisme koordinasi yang interaktif antara input, proses, dan output. Dalam tahapan pengolahan, semua bahan baku akan diolah menjadi produk yang siap dijual konsumen, baik berupa produk mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi.
Manajemen pengolahan meliputi kegiatan produksi, tes produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk. Baik, selanjutnya terdapat fungsi dan peran pengolahan dalam rantai pasok, yaitu yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang sesuai kebutuhan konsumen dengan harga yang sesuai dengan nilai tambah yang diberikan. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Ketiga, meningkatkan nilai barang atau jasa. Keempat, menghasilkan barang inovatif untuk membantu konsumen. Untuk selanjutnya yaitu tahapan distribusi, di mana kegiatan tersebut menyalurkan barang dari produsen ke konsumen secara efektif dan efisien. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan berbagai kerjasama yang dilakukan oleh produsen. Kegiatan distribusi memberikan peran yang cukup penting dalam manajemen rantai pasok, yang terdiri dari melakukan segmentasi pasar, menentukan transportasi yang tepat, kemudian menjadwalkan rute pengiriman, menangani pengembalian barang, dan menentukan target tingkat pelayanan. Salah satu contoh dari pengolahan yaitu hasil panen tebu yang diletakkan di lori untuk kemudian masuk ke dalam pengolahan, di mana pengolahan tersebut menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Proses produksi dilakukan dengan melalui 5 stasiun, di mana akan diperoleh hasil produksi berupa gula yang kemudian disimpan di dalam gudang, lalu akan melewati proses distribusi. Salah satu contoh dari kegiatan distribusi yaitu pasokan kentang akan didistribusikan setelah panen, yang kemudian akan dilakukan pengangkutan setelah terjadinya kesepakatan antara petani dengan pengepul. Kentang akan didistribusikan ke pedagang besar yang kemudian akan dijual ke konsumen. Baik, berkaitan dengan tahapan terakhir dari tahapan rantai pasok, yaitu tahapan penyimpanan. Tahapan penyimpanan merupakan kegiatan dalam menempatkan atau menyimpan barang di gudang sebelum barang menjalani tahap berikutnya. Dengan dilakukannya tahapan penyimpanan, produsen dapat mengelola barang yang ada dalam persediaan dan maksud untuk menjamin ketersediaan bahan baku apabila dibutuhkan secara mendadak. Tahapan penyimpanan dilakukan berdasarkan karakteristik barang dan biasanya harus memenuhi beberapa syarat seperti aman, efisien, dan sederhana, mudah ditemukan, dan persediaan yang sudah disimpan lama tetap bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Untuk penyimpanan barang di gudang dilakukan dua kondisi, yaitu barang dalam kondisi tunggu dan penyimpanan barang sesuai dengan karakteristik produknya. Lalu tujuan dari penyimpanan ini ada 3. Yang pertama yaitu barang tersimpan menjadi lebih tertata, mudah ditemukan dan mudah dikelola. Yang kedua, penyimpanan barang yang tepat dapat memelihara kondisi, kualitas, serta daya tahan barang yang disimpan. Yang ketiga dan terakhir yaitu aktivitas keluar dan masuk barang menjadi lebih mudah tertata dan terkendali. Berikutnya yaitu contoh dari penyimpanan. Di sini kami menggunakan contoh yaitu penyimpanan kentang oleh petani kentang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo yang disimpan di gudang sementara. Penyimpanan di gudang sementara ini dilakukan kurang lebih sekitar 1 bulan dengan kondisi yang tidak lembab. Dan di lokasi gudang itu dilakukan sortasi atau grading dari kentangnya sesuai dengan kualitas dari kentang yang dihasilkan. Kegiatan penyimpanan ini dilakukan sebelum kentang didistribusikan kepada konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menyimak. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.